Aku minta Bu RT menelanjangi para preman. Tato naga. Bukan dia pelakunya, Bu. Buka perbanmu. Aku mau lihat. Jangan, nanti lukanya tambah parah. Kok kamu panik? Jangan-jangan kamu pelakunya. Aku diperkaos preman saat tersesat di kampung ini. Preman itu lengannya bertato ular berkepala tengkorak. Aku pun minta bantuan Bu RT buat cari pelakunya. Tolongin saya, Bu. Saya diperkaos preman. Cepet buka. Gawat nih. Ada meter jatuh. Mana nggak ada. Bajindut, dia kabur. Tapi tenang, saya punya kenalan dokter. Kita bisa tanya soal lukanya. Dia gadis satu-satunya dokter di kampung ini, sekaligus mantan bandar narkoba. Bandar narkoba? Tenang, saya udah tobat kok. Ada perlu apa ya kesini? Kamu tahu kenapa lengan cakra si preman itu diperih? Aku nggak tahu. Tapi dia ngobatin lukanya sendiri. Waktu aku mau bantuin, dia malah kabur. Sini, biar saya bantu. Dok, tolong. Kalian? Jangan kabur! Aduh, kaki nggak bisa gerak. Coba aku lihat lukamu separah apa. Tato apa ini? Itu harusnya tato ular. Aku sengaja nato sendiri biar keren. Tapi hasilnya malah jelek. Kok malah kayak gini sih? Aku coba hapus tatonya pakai pisau, tapi malah terluka. Kalau bukan kedua preman itu, terus siapa pelakunya? Loh, ini kan gambar tatonya. Pak Ustadz ngebakar kertas tato. Jangan-jangan dia pelakunya. Ustadz bakar lengan sendiri. Astaga pak, ayo ke dokter. Kenapa lengannya dibakar? Jangan-jangan Pak Ustadz juga bertato. Aku nggak boleh asal tuduh. Pak Ustadz kenapa, Bu? Dia tiba-tiba bakar tangannya sendiri. Nggak tahu kenapa. Biasa, dia emang dari dulu suka nekat. Waktu jadi preman, dia bahkan pernah mukulin polisi. Pak Ustadz pernah jadi preman. Kamu lupa, ini kampung para napi yang udah bertobat. Pak Ustadz adalah salah satunya. Nggak mungkin Pak Ustadz yang berkaos aku. Tapi coba aku cek rumahnya. Siapa tahu ada petunjuk. Alat tato. Tuh kan, gambar tato ini lagi. Fix, Pak Ustadz pelakunya. Dia belum benar-benar tobat. Pasti dia perkaos aku buat lampiasin nafsunya. Terus, dia sengaja bakar kertas tato dan juga lengannya sendiri biar nggak ketahuan. Ikut saya ke penjara. Astagfirullah, kenapa ini? Bapak yang perkaos saya kan? Saya nemuin gambar ini di rumah Bapak. Pelakunya punya tato ini. Pasti Bapak sengaja bakar lengan buat hapus tato itu kan? Astagfirullah, jangan asal fitnah. Saya bakar lengan saya sebagai pengingat dosa di masa lalu. Saya pernah bakar istri saya karena diselingkuh. Bahkan saya mukuli polisi yang menangkap saya. Terus kenapa Bapak punya alat tato dan gambar-gambar ini? Bu, selain saya preman, saya juga tukang tato. Dan itu adalah tato yang pernah saya buat. Saya masih belum percaya. Coba buka perban dan baju Bapak. Saya mau periksa. Astagfirullah, kurang ajar kamu. Cepet buka. Bu RT, saya nemuin potongan lengan manusia. Astaga, tato itu kan? Potongan tangan ini saya temuin di taman. Tatonya sama persis. Berarti bukan Pak Ustadz yang perkaos aku. Saya tahu ini tangan siapa. Ini tangan si Bintang, si preman. Dia pernah minta ditato sama saya, tapi saya tolak. Pak Ustadz, cepet tatoin saya. Nggak mau. Mending kamu ngaji sama saya. Astagfirullah. Tunggu, saya baru ingat. Si Bintang pernah dipenjara karena memperkaos warga. Jangan-jangan dia pelakunya, Bu. Ayo kita cari dia. Nato di mana dia? Yang punya alat tato kan cuma aku. Dan tato ini bukan tato permanen. Jangan-jangan Kami pun mencari Bintang si preman, tapi nggak nemu. di rumah kosong ini nggak ada. Ada apa, Dok? Astaga, dia kan Bintang si preman. Innalillahi, dia udah meninggal.
Jangan-jangan dia dipukuli warga. Berarti bener, dia yang udah perkaos kamu. Dan dia udah dapat balasannya. Kalau gitu, mayatnya biar kami yang urus. Ayo bawa dia. Apa benar dia yang perkaos aku? Cika, kamu harus lihat ini. Ini tato palsu, hanya sementara. Kok Pak Ustadz bisa tahu? Soalnya, saya nggak nemu alat tato temporer saya di rumah. Ini buat yang permanen. Yang temporer kemana ya? Jangan-jangan alat tatonya masih ada di mayat. Aku harus tanya Bu RT. Permisi Bu, saya mau periksa mayat. Darah. Ada perlu apa? Tunggu, parangnya kok familiar? Itu kan parang preman yang berkaos aku. Bu RT nyuci jantung. Jantung siapa itu? Permisi Bu, preman yang perkaos saya udah dikubur. Saya mau periksa sesuatu. Belum kok. Ini jantungnya. Tenang, kami pastikan dia menderita. Bukan kamu aja kok korbannya. Dulu, saya juga pernah hampir diperkosa. Pergi kamu! Untungnya, Bu RT datang dan potong satu tangannya. Dia berhasil kabur sebelum tewas dipukuli warga. Jadi Bu RT yang potong tangannya? Ada perlu apa kamu periksa mayatnya? Saya ragu bukan dia pelakunya. Soalnya, tato di lengannya itu tato palsu. Ini tato palsu, hanya sementara. Mau ada tato atau enggak, dia tetap pemerkosa. Kamu beresin semuanya ya. Saya mau mandi dulu. Tato ular kepala tengkorak. Tunggu, kok Bu RT bertato? Kamu pasti salah lihat. Ini bukan tato, pasti nada darah. Permisi. Kok Bu RT panik? Jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu. Dok, apa Bu RT dulu juga mantan napi? Bukan kok. Dia itu sebenarnya polisi yang bertugas ngawasin mantan napi di kampung ini. Jadi, mana mungkin dia bertato? Polisi? Kok aku baru tahu? Coba aku selidiki. Oh iya, ada seragam polisinya. Tapi tunggu, kenapa namanya Bambang? Astaga, topeng ini kan topeng yang dipakai pemerkaosku. Masa Bu RT yang perkaos aku? Dia kan cewek. Tunggu, apa jangan-jangan suaminya? Semua aman terkendali, Komandan. Jangan-jangan itu suaminya. Tunggu, Bu RT kok berkumis? Bertato pula. Bu RT, sejak kapan Ibu punya kumis? Bajindut, ngapain kamu di kamar saya? Kok suara Ibu jadi cowok? Mampus, aku ketahuan. Aku lanang, Mas. Aku dilecehkan seniorku karena mirip wanita. Kalau kumis kamu dicukur, pasti cantik. Setelah itu, puasin aku. Jangan! Kemana, Sian? Jangan-jangan di gudang? Jangan bilang hukuman, atau kau mati. Untungnya, aku selamat berkat komandan. Komandan menugaskanku untuk pergi dinas. Ambil ini. Mulai sekarang, kamu ditugaskan pergi ke kampung napi. Kampung napi? Sejak tinggal di kampung para napi, aku pun sesekali menyamar jadi preman untuk memperkosa warga. Sekarang, aku tunjukkan kejantananku. Aku menjadi Bu RT agar perbuatan bejatku nggak ketahuan warga. Tes. Nah, bagus. Suaraku jadi suara cewek. Tapi sekarang, aku malah ketahuan sama korbanku. Jadi selama ini Bu RT cowok? Jangan-jangan Bu RT yang perkaos saya? Iya, saya cuma mau menunjukkan kejantanan saya. Gimana? Enak rasanya? Kurang ngajar. Aku bakal laporin dia ke warga dan komandannya. Tapi sebelum itu, Ketagihan toh. saya itu. Aduh, alat vitalku. Dok, Bu RT itu cowok. Dia yang perkaos saya. Ayo kita tangkap dia! Kurang ajar. Mati kalian. Ah, kakiku. Komandan, Kurang ngajar. Bukannya amanah, malah seenaknya kamu. Saya akan menjarakan dia. Kasih dia hukuman yang setimpal. Komandan, maafin saya. Saya hilaf. Kamu? Mampus. Dia kan senior yang ngecehin aku. Tolong, jangan apa-apain aku. Sorry, nggak nafsu.
Alat vitalku udah dipotong komandan.